Pagi-pagi sekali Desa Rawang dikejutkan dengan kehadiran seseorang yang telah lama meninggalkan Desa Rawang. Nia, salah satu tetangga Olivia yang juga merupakan teman bergosipnya Siti, Inah dan Raya, teman bergosip yang dikenal sangat pendiam namun memiliki hati yang lembut dan baik, salah satu tetangga yang juga sangat menyayangi Olivia seperti anaknya sendiri. Buat widows yang sudah lupa dengan karakter Nia, atau ingatkan lagi ya, Nia pernah muncul di bab 5 dan 6. 5 tahun yang lalu, Nia sekeluarga pindah ke Jerman. Aldian, suami Nia berprofesi di sebuah perusahaan otomotif asal Jerman. Berkat keterampilan yang dimiliki oleh Aldian, kantor pusat perusahaan otomotif itu merekrut secara langsung dan memboyong keluarga Aldian untuk pindah ke Jerman. Nia juga pernah menjanjikan sesuatu pada Olivia 5 tahun yang lalu, bahwa dia akan berusaha keras untuk mencari tahu tentang ayahnya yang tidak pernah memberi kabar berita. Seluruh desa berbondong-bondong ke rumah Nia dan saling menanyakan kabar. Meskipun sudah ditinggal selama 5 tahun, namun rumah Nia tampak bersih terawat. Nia memerahkan kunci rumah kepada Siti dan memintanya untuk menjaga rumahnya tetap bersih. Selama 5 tahun ini, setidaknya seminggu 2 kali Siti menyempatkan dirinya untuk membersihkan rumah Nia. Olivia yang baru keluar rumah hendak mengantar Errol ke sekolah terkejut melihat rumah Nia yang ramai. "Kenapa rumah itu ramai sekali ya? Tanya Olivia sambil berjalan ke rumah Nia. Errol mengedikkan kedua bahunya mengikuti langkah Olivia. Betapa terkejutnya Olivia melihat Nia ada di depan matanya. Wanita yang pernah mengucapkan janji padanya 5 tahun yang lalu. "Tante Nia!" Olivia langsung tersenyum lebar memeluk Nia. "Olive, tante kangen sekali sama kamu. Apa kabarmu sayang?" Sapa Nia sambil membingkai wajah Olivia dengan kedua tangannya. "Baik, tante. Tante kapan pulangnya?" "Tengah malam tadi baru sampai rumah sayang, perjalanannya panjang sekali." Jawab Nia, lalu matanya menangkap sesosok anak kecil di belakang Olivia. "Erka itu?" Tanya Nia, dan Olivia mengangguk dengan cepat. Mungkin kamu sudah lupa, ini nenek Nia, ayo sapa nenek." Ucap Olivia menatap Errol. "Halo nenek Nia." Sapa Errol dengan sopan sambil tersenyum. "Halo sayang." Nia menghampiri dan memeluk Errol yang sudah lama dia rindukan. "Tante pulang sama siapa?" "Sendiri Olive, tante berhasil mencari keberadaan bapakmu, karena itu tante pulang untuk menemui kamu." Ujar Nia. "Benarkah? Terima kasih banyak tante, aku sudah merepotkan tante." Ucap Olivia kembali memeluk Nia. "Kita bicarakan nanti siang tante, aku akan meminta izin setengah hari, aku akan langsung pulang saat menjemput nanti." Olivia bekerja dengan semangat, tidak sabar ingin pulang mendengar kabar yang dibawa Nia. Setelah jam dinding menunjuk angka 10 lewat, Olivia segera meninggalkan kantor setelah meminta izin untuk pulang awal. Sebelum berangkat ke sekolah, dia menjemput Jameson di hotel. "Aku izin setengah hari, Joe, tante Nia pulang membawa kabar dari bapakku." Ujar Olivia melaju kencang mengendarai motornya. "Pemilik rumah yang sudah lama kosong itu?" Tanya Jameson. "Iya, tante Nia sekeluarga pindah ke Jerman 5 tahun yang lalu. Tante Nia juga berjanji membantuku mencari bapak, dan sekarang dia pulang membawa kabar itu. Aku tidak sabar ingin cepat-cepat pulang, Joe." Ucap Olivia tersenyum lebar penuh semangat. "Kamu tidak pernah membenci bapakmu? Dia sudah meninggalkan kalian saat kecil." "Tidak, bapak berasal dari negara yang jauh. Aku yakin bapak pasti punya alasan kenapa tidak kembali ke sini, Joe." Jawab Olivia. "Kenapa kamu memanggilnya bapak? Bukan papi, daddy atau lainnya yang lebih keren? Bapak bukan berasal dari negara lain?" Tanya Jameson penasaran. "Aku tidak tahu, aku masih sangat kecil saat bapak pergi. Tapi Kak Kiran bilang bapak senang dipanggil seperti itu, supaya terlihat seperti warga lokal." Jawab Olivia membelokkan motornya ke jalan yang menuju sekolah. Jameson mengangguk mengerti. "Kamu pasti merindukan bapakmu." "Itu sudah pasti. Aku kehilangan ibu sejak kecil. Lalu Kak Kiran ikut menyusul ibu. Aku selalu berdoa agar bapak bisa berumur panjang. Setidaknya aku masih bisa berharap bertemu dengannya lagi. Kalau ternyata bapak menikah lagi di sana bagaimana? Apa kamu akan kecewa?" Joe terus bertanya karena penasaran. "Aku tidak pernah berpikir sejauh itu, Joe. Tumben kamu banyak bicara." "Penasaran saja." Jawab Jameson dengan singkat. Sesampainya di rumah, Olivia bergegas menyiapkan makan siang seadanya. Dengan dibantu Jameson, Olivia selesai memasak dengan cepat. Mereka hanya membuat 3 porsi nasi goreng saja. Makanan yang bisa disajikan dengan cepat dan tidak akan banyak piring kotor yang harus dicuci. Tidak lupa Olivia memberi makan nasi yang terus mengeong sedari tadi. "Makan yang banyak ya?" Ucap Olivia sambil mengelus nasi. "Olive!" Seru Nia memasuki rumah Olivia yang tidak tertutup pintunya.
sengaja Olivia membiarkan pintu itu terbuka supaya tidak timbul fitnah karena keberadaan Jameson di rumah itu. Nia datang dengan membawa sebuah kotak di tangannya dan sebuah kantong belanja dengan label yang ditulis dengan bahasa Jerman. Dia meletakkan semua itu di atas meja ruang tamu. "Tante Nia," sapa Olivia setelah melihat Nia memasuki ruang tengah. Ada kucing. Ih, lucu banget sih. Kenapa dikurung?" tanya Nia yang terus menatap nasi yang sedang makan dengan lahap sambil berjongkok di sampingnya Olivia. "Iya, Tante, soalnya papanya alergi sama bulu kucing, terpaksa kita kurung sementara Papa di sini. Sini Tante, aku kenalin sama papanya ajak Olivia menuju kamar Errol. Jameson yang mendengar suara segera keluar bersama Errol. Mereka berpapasan di depan pintu kamar Errol. "Tante, ini papanya Jameson, Tante bisa memanggilnya Joe." "Jameson, Tante?" sapa Jameson menyalami tangan Nia. "Iya, senang bertemu denganmu, Joe," jawab Nia memanggil namanya tanpa canggung. "Tante Nia, yuk kita bicara di ruang tamu saja," ajak Olivia. "Kalian duluan ya, biar aku yang buatkan minuman," ujar Jameson. "Tidak usah repot-repot, Joe," ucap Nia merasa sungkan. "Tidak apa-apa, Tante, kalian pasti mengobrol lama, harus ada minuman supaya tenggorokan Tante tidak kering nanti," jawab Jameson menuju ke dapur, sementara Errol memilih ikut bersama Olivia untuk mendengar pembicaraan mereka. Olivia yang terus mengapit lengannya duduk di kursi kayu yang mengkilap itu. "Tante bilang sudah menemukan Bapak, apakah benar?" "Ya, Olive, karena itu alasan Tante pulang," jawab Nia menatap lekat wajah Olivia. "Oh ya, sebelum itu, Tante mau berikan ini dulu. Tante beli beberapa pakaian untuk kamu sama Nia meraih kantong belanja dan memberikannya kepada Olivia. "Terima kasih Tante, kenapa repot-repot membelikanku pakaian? Bisa ketemu Tante saja sudah senang sekali, Tante," ucap Olivia menerima kantong belanja dari tangan Nia. "Tidak apa-apa Olive, mana bisa Tante pulang dengan tangan kosong," ucap Nia tersenyum lebar. Jameson keluar dengan nampan yang berisi 2 gelas minuman dingin dan menyuguhkan minuman itu untuk Nia dan Olivia, lalu memilih untuk duduk di samping Errol yang berhadapan dengan Olivia dan Nia. "Lalu kotak itu apa, Tante?" Bersambung. Bab ke-79. "Lalu kotak itu apa, Tante?" tanya Olivia penasaran sambil menunjuk ke kotak itu. Nia menggenggam kedua tangan Olivia. "Tante harap kamu bisa menerima kenyataan," ucap Nia menatap wajah cantik Olivia. "Maksud Tante?" tanya Olivia yang bingung dengan ucapan Nia. Nia melepas genggaman tangannya dan meraih kotak itu, lalu menyerahkan kotak itu kepada Olivia. Perlahan Olivia membuka kotak itu. "Ih, ini, bukankah ini guci yang biasanya dipakai orang-orang untuk menyimpan abu kremasi?" tanya Olivia, air matanya mengalir bahkan sebelum Nia menjawabnya. "Bapakmu meninggal 2 bulan setelah kepulangannya ke Jerman," jawab Nia lalu memeluk Olivia sambil mengusap punggungnya, membiarkan Olivia menangis tanpa bisa berkata apa-apa lagi. "Takdir apa ini? Kenapa takdir begitu kejam padaku? Apa salahku?" isak Olivia dengan pilu dalam dekapan Nia. Jameson dan Errol duduk terdiam menatap Olivia yang terus menangis tanpa jeda. Harapan untuk bertemu ayahnya kini pupus sudah. Semua anggota keluarganya telah bersatu di alam lain, meninggalkan Olivia sendirian di dunia yang kejam ini. Nia memang tidak pandai menghibur orang, karena pada dasarnya Nia memang pendiam, jarang berbicara. Memeluk Olivia adalah satu-satunya cara Nia menghibur Olivia. Dengan sabarnya menunggu Olivia kembali tenang tanpa melepaskan pelukannya. Setelah cukup lama menangis, Olivia kembali tenang. Dia mencoba untuk menguasai dirinya kembali, berusaha untuk tidak menangis kembali, karena masih banyak yang ingin dia dengar dari Nia. "Bagaimana Tante bisa menemukan Bapak? Padahal Bapak sudah lama meninggal?" tanya Olivia dengan suara lirih. "Rekan kerja Om mengenalkan seorang detektif handal pada kami menggunakan jasanya dan berhasil menemukan bapakmu setelah pencarian yang memakan waktu hampir 2 tahun. Lalu abu ini, kenapa Tante bisa membawanya?" tanya Olivia penasaran. "Nenekmu yang memintaku untuk membawa abu bapakmu." "Nenek? Aku masih punya nenek?" tanya Olivia terkejut sekaligus senang. "Benar Olive, dan itu atas permintaan bapakmu sendiri Olive. Sebelum meninggal bapakmu berpesan kepada nenekmu untuk membawanya ke Indonesia. Itu adalah keinginannya yang terakhir sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Bapakmu pasti sangat merindukan kalian saat itu. Lalu, bagaimana bapak meninggal dunia, Tante? Apakah nenek menceritakannya sama Tante?" tanya Olivia lagi, dan Nia mengangguk dengan cepat. "Bapakmu menjadi korban perebutan harta warisan dari saudara-saudaranya." "Apa? Perebutan harta? Aku tidak salah dengar?" tanya Olivia terkejut.
Errol dan Jameson pun tidak kalah terkejutnya. Bapakmu adalah anak bungsu dari salah satu pemilik perusahaan terbesar yang ada di Berlin, ibu kota Jerman. Sejak awal orang tua bapakmu sudah memutuskan untuk mewariskan perusahaan padanya, karena kedua saudara bapakmu tidak bisa diandalkan untuk memimpin perusahaan, apalagi mewarisinya. Namun bapakmu tidak ingin terikat dengan harta kekayaan orang tuanya, apalagi sampai berseteru dengan kedua saudaranya. Meskipun akan mengecewakan kakekmu, namun bapakmu tetap memilih kabur ke Indonesia, dan disinilah bapakmu bertemu dengan ibumu dan kemudian menikah. Kami semua yang tinggal di desa ini menjadi saksi kisah cinta mereka, tapi kami tidak pernah tahu kalau bapakmu ternyata anak seorang konglomerat. Ucap Nia kemudian berdeham, merasakan kering di tenggorokan. Ini pertama kalinya Nia berbicara begitu banyak. Olivia memberinya minuman yang ada di meja. Lalu? Tanya Olivia penasaran dengan cerita kelanjutannya. Kontak antara bapakmu dan kedua orang tuanya terputus. Nenekmu sengaja memutus kontak dan meminta bapakmu untuk tidak mengirim surat lagi. Nenekmu berusaha menjaga bapakmu dari perebutan kekuasaan antara saudaranya. Namun siapa sangka, ternyata bapakmu masih berhubungan dengan salah satu temannya. Bapakmu mendapatkan kabar dari temannya bahwa kakekmu meninggal dunia. Bapakmu segera kembali ke Jerman. Dan disitulah awal mula terjadinya tragedi yang menimpa bapakmu. Nia kemudian menghela nafas panjang dan kemudian melanjutkan kembali. Bapakmu ditemukan meninggal dunia karena kecelakaan yang telah direncanakan oleh kedua saudaranya. Demi harta warisan, kedua saudara bapakmu membunuh bapakmu dengan keji. Nenekmu menguping pembicaraan mereka dan mengetahui bahwa ternyata mereka ada di balik kematian bapakmu. Lalu diam-diam nenekmu menyembunyikan sebagian warisan untuk diberikan kepada keturunan bapakmu. Warisan yang menjadi hak kalian, nenekmu akan kemari dalam waktu beberapa hari bersama dengan pengacaranya untuk mengalihkan semua kekayaannya untuk kamu. Tapi aku tidak butuh semua itu. Ucap Olivia. Terimalah, Olive. Anggap saja itu sebagai wujud tanggung jawabnya sebagai orang tua dari bapakmu. Usianya sudah renta. Dia ingin melakukan sesuatu sebelum terlambat untuk cucunya. Oh ya, di dalam ada beberapa album foto milik bapakmu. Nenekmu yang memasukkannya, dia bilang tidak bisa menyimpan album foto itu lebih lama lagi. Daripada menghilang, lebih baik diberikan kepadamu. Nenekmu bahkan memberikan keterangan pada setiap foto supaya kamu tahu yang mana bapakmu. Lanjut Nia. Olivia mengeluarkan album foto itu, perlahan dia membuka sampul album pertama. Errol yang penasaran pun mendekati Olivia dan melihat dari samping. Air mata mulai mengalir saat menatap sebuah foto yang masih berwarna hitam putih. My Baby Gary Ottoman Farben, tulisan sang nenek di bagian bawah foto. Ini foto bapak saat bayi. Lirih Olivia. Tante terkejut saat melihat foto bayi itu, mirip sekali dengan nurse waktu bayi dulu. Ucap Nia. Jameson yang penasaran pun ikut mendekat dan melihat. Olivia terus melihat foto-foto itu sambil membaca setiap keterangan yang dituliskan oleh neneknya sendiri. Hingga foto terakhir, foto yang membuatnya menangis deras, apalagi saat membaca tulisan tangan neneknya. Ya, itu adalah foto pernikahan orang tuanya. This is the last photo your father sent to Oma. Your mother is very beautiful. Oma was very happy when your father got married at that time. Ini adalah foto terakhir yang dikirim ayahmu untuk nenek. Ibumu cantik sekali. Nenek sangat bahagia ketika ayahmu menikah saat itu. Bapak, Ibu. Lirih Olivia memeluk album foto itu. Nia yang ada di samping kanan mengusap pelan punggung Olivia, sementara Errol di samping kiri mengusap lembut lengan Olivia. Terima kasih sudah menepati janji tante. Ucap Olivia yang masih terisak memeluk Nia. Nenekmu diam-diam mencari ibumu, sampai sekarang pun dia masih mencarinya, hingga akhirnya tante duluan yang menemukan nenekmu melalui detektif yang kami sewa. Tante menceritakan semua tentang kamu, Kiran dan juga ibumu. Nenekmu menangis sedih saat tahu ibumu dan Kiran telah meninggal mendahuluinya. Harapan untuk bertemu ibumu telah pupus. Kini hanya kamu satu-satunya yang ia rindukan. Sama seperti kamu, nenekmu kini hanya hidup seorang diri. Kedua anaknya yang lain tidak pernah memperdulikannya setelah mendapatkan warisan dari kakekmu. Jelas Nia. Malang sekali nenekku. Nenek sendirian di usianya yang sudah renta. Entah apa yang bisa kulakukan untuk membahagiakan nenek di masa tuanya. Lirih Olivia. Bersambung. Bab ke-80. Dengan ditemani Nia, Siti, Raya, Inah, dan juga Anwar, Olivia memutuskan untuk mengubur abu bapaknya sore itu juga, tepat di samping makam ibunya. Anwar mulai menggali sebuah lubang kecil di tanah. Hanya butuh waktu sebentar saja untuk menggali lubang kecil. Olivia meletakkan guci yang berisi abu bapaknya itu ke dalam lubang yang telah digali. Olivia meraih tanah yang basah dan mulai menabur di atas guci itu. Anwar pun mulai menutupi kembali lubang yang digalinya tadi sehingga membentuk sebuah gundukan kecil. Besok Om akan membuatkan sebuah batu nisan untuk bapakmu, Olive. Terima kasih, Om. Jawab Olivia. Dengan suara yang lembut, Olivia mulai melantunkan doa-doa untuk mengantarkan sang bapak kepada ibunya sambil berderai air mata. Begitu pula dengan ibu-ibu tetangga yang menemaninya, mereka ikut terhanyut dalam doa mereka masing-masing.
Selesai mendoakan almarhum kedua orang tuanya, Olivia bangkit dan berjalan dengan langkah yang lemah tak bersemangat bersama ibu-ibu tetangga yang menemaninya. Akhirnya, bapak dan ibumu bisa bersatu kembali setelah sekian lama terpisah. Ibumu pasti senang sekali, dia terus menunggu kepulangan bapakmu sampai maut menjemputnya. Ucap Siti sambil berjalan di samping Olivia mengikuti langkah Anwar yang berada di depan. Benar, aku yakin mereka pasti sedang berbahagia bisa berkumpul bersama kembali. Sambung Inah. Langkah Olivia terhenti, Siti dan yang lainnya pun ikut berhenti dan menatap Olivia. Tapi aku sangat sedih karena ditinggal sendiri. Kak Kiran pernah berkata bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Jika memang benar kata Kak Kiran, maka Tuhan pasti memandangku terlalu tinggi hingga menganggapku mampu menghadapi semua ujiannya. Sungguh ini teramat sulit bagiku. Ini tidak adil. Kenapa aku? Kenapa harus aku yang terus kehilangan? Olivia terduduk lemas di atas tanah sambil meraung-raung menangisi nasibnya. Haruskah engkau begitu kejam padaku? Kenapa? Apa salahku? Jelaskan di mana kesalahanku hingga engkau harus menetapkan takdir yang kejam ini hanya untukku? Jerit Olivia menatap langit dengan amarah sambil memukul dadanya yang terasa sesak dengan kuat. Sudah, hentikan Olive, kamu bisa menyakiti dirimu. Siti menahan tangan Olivia dan segera memeluknya yang terus meraung. Sabar ya Lev, sabar, jangan terus menangis orang yang sudah tidak ada. Ikhlaskan Lev, masih ada kami semua yang tulus menyayangi kamu Lev, masih ada di sisi kamu tidak sendirian Olive. Ucap Siti terus memeluk dan menenangkan Olivia dengan menepuk punggungnya. Benar, Lev, kita semua di sini adalah keluargamu, jadi jangan berpikir kamu sendirian. Maafin Tante ya, seharusnya Tante tidak berkata begitu. Ucap Inah menyesali perkataannya sambil mengusap pundak Olivia yang masih berada dalam dekapannya. Sampai di rumah, Olivia mengunci dirinya di dalam kamar. Jonathan hendak menyusul, namun Siti menarik tangannya. Biarkan saja, Joe, Olive butuh waktu sendiri, tolong jaga Olivia, kami pulang dulu. Ucap Siti segera meninggalkan rumah Olivia bersama Raya, Inah dan Nia. Errol berdiri di depan pintu kamar Olivia, matanya berkaca-kaca, kedua ujung kuku jari jempolnya saling beradu, jelas sekali kegelisahan yang terpancar dari wajahnya. Jonathan mendekati Errol dan berjongkok di depannya, lalu menggenggam kedua tangan Errol yang sejak tadi memainkan ujung kuku jempolnya. Mama kenapa? Air mata Errol jatuh saat Jonathan menggenggam tangannya. Mama baik-baik saja, sebentar lagi dia akan keluar, Mama cuma butuh waktu untuk menenangkan dirinya. Jawab Jonathan mengusap air mata yang jatuh di pipinya Errol. Perlahan Jonathan menarik tubuh kecil Errol dan memeluknya lembut di dalam dekapannya. Bagaimana kalau kita buatkan makan malam untuk Mama? Siapa tahu Mama akan keluar setelah mencium aroma masakan. Errol mengangguk setuju. Jonathan menggandeng tangan kecil Errol. Dia menatap pintu kamar Olivia sebentar, lalu berjalan menuju ke dapur. Jonathan membuka pintu kulkas. Dengan setengah jongkok, dia memindai sambil berpikir dengan tangan di dagunya. Kamu tahu makanan favorit Mama? Mama makan semua jenis makanan, jadi tidak tahu apa yang paling Mama sukai. Jawab Errol. Lebih baik masak seperti biasa saja. Ucap Jonathan mengambil lobak merah, daun bawang, lobak putih, terong, telur, lalu mengeluarkan ayam yang ada dalam freezer. Meski sibuk di dapur, mata Jonathan dan Errol masih terus melirik ke pintu kamar Olivia. Errol yang duduk di meja makan tidak berhenti memainkan ujung kuku jari jempolnya. Pikirannya tidak bisa berhenti memikirkan Olivia. Papa masak apa? Tanya Errol saat melihat Jonathan memasukkan terong yang sudah dipotong ke dalam adonan tepung lalu dibalut lagi dengan tepung yang kering. Ada deh, kamu pasti suka. Jawab Jonathan sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, Jonathan mulai mengangkat terong yang digorengnya dengan balutan tepung dan dengan sengaja menaruhnya di depan Errol, lalu lanjut menggoreng ayam dengan cara yang sama. Errol yang masih memainkan ujung kuku jarinya langsung berhenti, tangannya mulai merayap di atas piring dan mengambil sepotong terong. Mata Errol membelalak sempurna saat menggigit sesuap terong yang sudah ditiupnya. Rasa yang asing dan enak membuatnya lupa dengan kegelisahannya. Jonathan yang diam-diam melirik Errol langsung tersenyum kecil. Strategi untuk menghentikan jari-jari Errol berhasil. 1 jam kemudian, satu meja sudah terisi hidangan-hidangan yang dimasak Jonathan. Ayam dan terong yang digoreng dengan balutan tepung, telur kukus, lalu sup bening yang berisi ayam dan lobak putih. Tunggu sini ya. Errol hanya mengangguk pelan. Jonathan menuju depan pintu kamar Olivia, lalu diketuknya dengan pelan pintu itu sambil memanggil Olivia. Tok tok tok. Olive, buka pintunya, kita makan yuk. Hening, tidak ada jawaban. Jonathan mencoba lagi. Tok tok tok. Olive, ayo keluarlah, kita makan sama-sama ya. Tidak mau makan tanpa kamu. Kasihan pasti sudah lapar.
bujuk Jameson. "Cek Ereka." Akhirnya pintu kamar Olivia terbuka juga. Menggunakan nama Errol adalah satu-satunya yang mampu menggerakkan Olivia. Olivia keluar dengan mata yang sembab, dia berjalan menuju dapur. "Mama?" Errol pun melompat turun dan menghambur ke dalam pelukan Olivia. "Mama tidak apa-apa?" tanya Errol menatap wajah Olivia. "Mama merasa lebih baik sekarang. Maaf ya, Mama membuatmu khawatir," ucap Olivia kembali memeluk Errol. "Ayo ajak Mama ke sini," ucap Jameson yang sudah di depan meja makan. Errol pun menurut dan menarik tangan Olivia. Errol dan Jameson secara serentak meraih paha ayam goreng dan meletakkannya di atas piring Olivia. Kekompakan mereka membuat Olivia akhirnya tersenyum. "Mama makan yang banyak," ucap Errol. "Setidaknya Tuhan masih berbaik hati menganugerahkan seorang malaikat kecil untukku," batin Olivia sambil menatap 2 potong paha ayam goreng di piringnya. Dia meraih paha ayam itu dan mulai menggigitnya, menikmatinya dalam keheningan. Jameson menyendok telur kukus dan meletakkannya di atas piring Olivia. "Coba ini juga. Ini juga enak, Ma." Errol meletakkan sepotong terong goreng di atas piring Olivia. "Biar ku ambilkan sup untukmu," ucap Jameson lalu mengisi penuh mangkok Olivia dengan sup. "Kalian tidak usah mengurusku, aku baik-baik saja sekarang, kalian makanlah." Errol dan Jameson tersenyum lega dan mulai mengisi perut mereka yang telah kosong. Bersambung, bab ke-81. Dengan penampilan yang modis dan elegan, Kiyomi berdiri tepat di depan gedung besar yang tinggi. JCS Group, sebuah tulisan yang besar dan berdiri kokoh di bagian atas gedung tersebut, membuat Kiyomi tersenyum mengagumi kesuksesan dari pemilik perusahaan tersebut. JCS Group merupakan salah satu perusahaan induk terbesar di kota Jakarta. Beberapa perusahaan yang hampir bangkrut dibeli oleh JCS Group, lalu dijadikan anak perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang hampir bangkrut tersebut kembali berjaya berkat dukungan dari JCS Group. PT Jaya Makmur, perusahaan milik Rahayu yang dikelola oleh Robert, adalah salah satu dari beberapa perusahaan yang hampir bangkrut tersebut. Namun berkat dukungan JCS Group, perusahaan Robert kembali hidup dan sukses. Kiyomi berjalan dengan anggun di lantai gedung perusahaan milik Jameson. Wajah cantik dan putih bersih khas Jepang dengan rambut yang hitam mengkilap menjadi pusat perhatian para karyawan yang ada di perusahaan itu. Kiyomi yang baru saja selesai mempersiapkan acara untuk pembukaan butik keesokan harinya, datang menemui Jameson berniat untuk mengundangnya ke acara pembukaannya. Rio yang mendengar derap langkah kaki langsung menoleh dan bangkit dari duduknya. "Selamat sore, ada yang bisa saya bantu?" tanya Rio dengan sopan. "Jonathan-nya ada? Saya mau ketemu," jawab Kiyomi tersenyum ramah. "Maaf, Pak Jameson saat ini sedang melakukan perjalanan bisnis." "Perjalanan bisnis? Kapan kembalinya?" tanya Kiyomi terkejut. "Saya kurang tahu, mungkin Anda ingin meninggalkan pesan untuk Pak Jameson?" tanya Rio. Kekecewaan jelas terlihat di wajah Kiyomi. Niatnya untuk mengundang Jameson batal sudah. Dia menghela nafasnya. "Boleh saya lihat ruangannya Jameson? Cuma sebentar kok," ujar Kiyomi. Namun Rio nampak berpikir. "Kalau boleh tahu Anda siapa ya? Saya bertanggung jawab selama Pak Jameson tidak di sini. Saya tidak bisa membiarkan sembarang orang masuk ke ruangannya," tegas Rio. "Saya teman masa kecilnya. Saya baru kembali dari Jepang sekitar 2 minggu yang lalu, dan sangat ingin sekali bertemu dengannya. Jadi boleh ya saya melihat ruangannya?" Kiyomi memelas dengan menyatukan kedua tangannya dan memasang wajah yang super imut dengan mengembungkan sedikit pipinya sambil mengedipkan kedua matanya dengan cepat. Rio refleks ikut berkedip melihat mata indah Kiyomi, lalu tersadar dengan cepat sambil memalingkan wajahnya ke samping. "Sial, itu hipnotis atau apaan ya?" batin Rio. Wajah memelas yang super imut itu seolah menghipnotis dirinya. Iya, tapi cuma sebentar ya." Kiyomi mengangguk dengan cepat tanpa menghilangkan wajah memelasnya. Rio membukakan pintu ruangan Jameson. Kiyomi kemudian masuk dan melihat ke sekeliling ruangan itu. Kiyomi mendekati meja kerja Jameson, mengelus papan nama yang bertuliskan CEO Jameson C.S. "Siapa sangka kutu buku sepertimu bisa sesukses ini. Aku sangat bangga sama kamu. Kamu benar-benar sangat hebat, Kak Jo," gumam Kiyomi pada papan nama Jameson yang ada di atas meja. Rio terus mengawasi Kiyomi, merasa was-was dan terus memperhatikan gerak-gerik Kiyomi, takut kalau ternyata Kiyomi itu satu komplotan dengan Rahayu. "Baiklah, aku pergi dulu," ucap Kiyomi sambil mengeluarkan sebuah kartu nama miliknya. "Berikan kartu nama ini sama Jameson, suruh dia menghubungiku saat kembali dari perjalanan bisnisnya nanti." "Baiklah," jawab Rio menerima kartu nama itu. Rio kembali ke meja kerjanya setelah memastikan Kiyomi telah pergi. Dilihatnya kartu nama yang kini ada di tangannya.
Ternyata dia seorang desainer, pantas saja penampilannya sangat modis. Gumam Rio lalu meletakkan kartu nama itu ke dalam laci mejanya. Mau nambah lagi? Tanya Jameson melihat Errol menghabiskan sepiring nasi dalam sekejap. Jameson menikmati makan siang bersama Errol setelah pulang dari sekolahnya. Sudah kenyang, Pak? Jawab Errol mengambil sepotong daging lagi dan memakannya tanpa nasi. Habis ini kasih makan nasi ya? Ujar Jameson menyodorkan nasi yang sudah dicampur ikan kepada Errol. Iya, Pak? Errol membawa campuran nasi dan ikan itu ke kandang nasi dan meletakkannya di dalam kandang. Nasi yang mencium aroma ikan langsung melahap tanpa mengangkat kepalanya. Bulan depan sudah masuk liburan sekolah, kamu jadi tidak ke Jakarta sama Mama Olive? Tanya Jameson mendekati Errol yang berjongkok melihat nasi yang sedang makan. Mau sih, tapi apa Mama mau? Tidak mau pergi kalau Mama tidak ikut. Jawab Errol merasa ragu. Coba saja kamu bujuk, kamu kan pawang? Ucap Jameson. Opa ingin bertemu sama kamu, Opa? Tanya Errol yang merasa asing dengan panggilan itu. Bulan depan pas ulang tahun Opa, jadi kita bisa rayakan sama-sama. Opa itu orangnya seperti apa? Apakah dia sangat menyeramkan kayak Oma? Tanya Errol penasaran. Memangnya Oma menyeramkan ya? Jameson malah balik bertanya. Oma memang cantik, wangi lagi, tapi matanya sangat menyeramkan, seperti nenek sihir yang ada di buku dongeng. Jelas Errol sambil menirukan mata rahayu yang sedikit mirip dengan mata elang. Jadi kamu takut sama Oma? Tidak, tidak takut karena Oma tidak punya tongkat sihir. Celoteh Errol sambil terkekeh-kekeh. Opa orangnya berkarisma, tegas dan juga baik. Ucap Jameson menjawab pertanyaan Errol sebelumnya. Seperti Papa? Tanya Errol. Memangnya Papa seperti itu? Bagi Papa seperti itu, berkarisma, tegas dan baik hati, Papa juga suka menolong orang. Jawab Errol dengan bangga. Hachi, sepertinya Papa harus menjauh dari nasi. Ucap Jameson menuju ruang tamu sambil menggosok hidungnya yang mulai gatal gara-gara nasi. Errol mengikuti Jameson dan duduk di ruang tamu. Saat hendak menyalakan televisi, mata Errol menangkap sesuatu yang tidak asing. Papa, kapan Papa mau masang telepon? Tanya Errol menunjuk telepon yang terletak di lemari TV sambil tersenyum lebar. Oh ya, tadi pagi. Jawab Jameson lalu menghampiri Errol. Ini nomor telepon kantor Papa, terus yang ini nomor telepon apartemen Papa. Jameson menunjuk nomor telepon yang sengaja ditulis pada sebuah kertas dan ditempel pada bagian permukaan telepon menggunakan selotip bening. Jadi boleh telepon Papa kapan saja kan? Kalau tidak ada yang penting dan cuma sekedar ngobrol saja, lebih baik telepon ke apartemen Papa saat malam hari, kecuali jika ada yang mendesak baru boleh telepon ke kantor, mengerti? Jelas Jameson. Mengerti. Jawab Errol mengangguk dengan cepat, wajah yang tersenyum sumringah membuat Jameson bahagia. Kamu senang Papa memasang telepon? Senang banget, Pak. Jadi bisa sering-sering ngobrol sama Papa, tidak perlu meminjam telepon lagi. Jawab Errol mengembangkan senyumnya. Mama sudah tahu Papa memasang telepon di rumah? Nanti Papa dimarahin lagi memasang telepon tanpa izin. Tanya Errol yang mengkhawatirkan papanya. Sudah kok, sekarang Papa tidak berani berbuat sesuatu tanpa memberitahu Mama terlebih dahulu. Papa kapok, Jawaban Jameson membuat Errol tertawa cekikikan. Kamu tertawain Papa, Jameson menangkap tubuh kecil Errol dan menggelitiknya membuat Errol meronta-ronta sambil tertawa geli. Bersambung. Bab ke-82. 1 minggu berlalu dengan cepat, Jameson telah kembali ke Jakarta dan melakukan aktivitas seperti biasanya, berkendara mobil melintasi jalanan kota Jakarta menuju perusahaan yang dirintisnya sendiri. Pagi, Bos Joe. Senyum mengembang pada wajah Rio saat melihat Jameson, namun Jameson tidak menjawab, dia muak dengan panggilan Bos Joe yang ditujukan padanya. Jutek amat punya bos. Gerutu Rio cemberut meraih sesuatu dari dalam laci dan menyusul ke ruangannya. Nih, seorang gadis cantik mencarimu beberapa hari yang lalu. Ucap Rio meletakkan kartu nama yang diberikan Kyomi. Dia ingin kamu menghubunginya. Kyomi? Siapa dia? Tanya Jameson setelah melihat kartu nama itu. Katanya sih teman masa kecilmu, kamu tidak ingat? Jameson memiringkan kepalanya sedikit, lalu melempar kartu nama itu ke sudut meja kerjanya setelah mengingat nama itu. Bawa pergi, aku sudah lama tidak bertemu dengannya, rasanya canggung kalau ketemu lagi. Lagi pula dia itu sedikit nyebelin. Jadi benar kamu kenal? Wah, gila ya, cewek secantik dan seimut itu kamu bilang nyebelin? Tanya Rio tak percaya.
Kalau suka pacarin aja sana. Ketus Jameson. Lah, kok aku sih? Aku sudah punya pacar. Memangnya kamu pikir aku ini pria brengsek? Memang terlihat sedikit brengsek. Tatap Jameson. Sialan. Umpat Rio hendak memukulnya dengan papan nama yang ada di mejanya. Aits, mau ku pecat. Ancam Jameson sambil menunjuk jari telunjuknya ke wajah Rio. Hei, just kidding Bos Joe, jangan dianggap serius, aku kerja dulu deh. Ucap Rio melenggang pergi dengan mulut sambil menggerutu tanpa suara. Saat pagi hingga sore, Jameson akan sibuk di kantornya, namun setelah malam menjelang dia mulai sibuk di ruang kerja apartemennya. Jameson kini sibuk melakukan riset untuk proyek pengembangan dan pembangunan cabang perusahaan. Dia mulai memeriksa beberapa hasil riset yang dia lakukan saat berkunjung ke kota Pariaman. Jameson membaca dengan cermat hasil riset berupa analisis pasar, menulis perencanaan bisnisnya dengan matang, serta memikirkan sumber dana dan modal yang tidak terhitung jumlahnya. Sejenak Jameson merasa ragu, Jameson menopang dagunya sambil berpikir, modal yang dibutuhkan sangatlah besar. Jika seandainya perusahaan itu gagal berkembang, maka kerugian yang besar tidak bisa terelakkan. Bahkan dengan keuntungan yang didapat dari beberapa anak perusahaannya tidak akan mampu menutupi kerugian tersebut, dan yang lebih parah, nasib ratusan karyawannya akan terancam PHK. Tok tok tok. Suara ketukan di pintu membuyarkan konsentrasinya. Jameson berjalan menuju pintu dan membukakan pintunya. Kenapa Mama datang malam-malam begini? Tanya Jameson dengan datar. Hanya ingin menemuimu. Kita sudah lama tidak bertemu. Kamu juga tidak pernah mengunjungi Mama di rumah. Apa kamu baru akan pulang saat Mama meninggal nanti? Ujar Rania duduk di sofa. Tenang saja, Mama pasti berumur panjang. Jawab Jameson. Merasa bersalah, Jameson menuju ke dapur dan membuat secangkir kopi dan meletakkannya di atas meja. Meski cerewet dan menyebalkan, tetap saja Rahayu adalah ibu yang melahirkannya. Tumben kamu bikin kopi buat Mama. Biasanya langsung usir Mama. Aku akan sering berkunjung jika Mama berhenti bicara soal perjodohan. Ucap Jameson memberi harapan. Mama tidak akan memaksamu menikah lagi, entah kamu menikah atau tidak, Mama sudah tidak peduli. Ucap Rahayu sedikit kesal. Jameson menegakkan punggungnya. Mama tidak salah makan obat kan? Tanya Jameson memicingkan matanya. Aku sudah bertemu dengan anakmu. Ucap Rahayu dengan ragu. Lalu? Tanya Jameson yang sebenarnya sudah tahu arah pembicaraannya. Kamu tidak berniat membawanya ke Jakarta? Dia itu kan darah dagingmu? Berhidup dengan baik dan sehat di sana. Untuk apa pindah ke sini? Masih kecil, dia akan sulit beradaptasi dengan perubahan lingkungan baru yang tiba-tiba. Jawab Jameson berdalih. Memangnya kamu tidak merindukan anakmu? Kalau kamu membawanya ke Jakarta, kalian bisa senantiasa bersama. Lagi pula pendidikan di sini lebih baik daripada di kota yang kecil itu. Ujar Rahayu mencoba membujuk Jameson. Ma, tidak semudah itu. Masih kecil. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Aku tidak ingin menjadi orang tua yang dibenci anaknya sendiri, karena itu yang aku rasakan selama ini terhadap Mama. Ucap Jameson dengan tatapan jujur. Jadi kamu benar-benar membenci Mama selama ini? Tanya Rahayu terkejut. Dia tahu kalau Jameson membenci dirinya. Namun dia tidak pernah menduga bahwa Jameson akan mengatakannya dengan jujur di depannya. Maaf jika ini menyakiti Mama, tapi jujur, itulah yang kurasakan selama ini. Ma, memiliki perasaan yang sensitif. Dia juga sangat peka, karena itu jangan memaksakannya untuk pindah ke Jakarta. Jika Mama memang ingin bertemu, Mama bisa berkunjung ke sana kapan saja, tidak ada yang melarang Mama. Soal pendidikan, Mama tenang saja. Mau sekolah dimanapun hasilnya akan tetap sama, asalkan punya niat yang kuat, semua pasti bisa diraih. Lihat saja Kirani, Mama tidak tahu kan kalau Kirani itu mahasiswi terbaik di kampusku dulu, padahal apa? Dia hanya lulusan SMA di kampung halamannya, di kota yang kecil itu. Tapi nyatanya kecerdasannya mengalahkan semua mahasiswa yang berasal dari lulusan sekolah yang bergengsi yang ada di Jakarta. Jelas Jameson. Rahayu menghela nafas. Ini pertama kalinya dalam sejarah, dia menyerah untuk membujuk Jameson. Namun, apakah Rahayu benar-benar menyadari kesalahannya? Rahayu yang angkuh yang selalu mementingkan citra dirinya sendiri ketimbang kebahagiaan anaknya sendiri. Jameson menatap wajah Rahayu, lalu teringat dengan kata Errol sambil tersenyum. Oma memang cantik, wangi lagi, tapi matanya sangat menyeramkan, seperti nenek sihir yang ada di buku dongeng. Kenapa kamu menatap Mama sambil tersenyum? Ada yang aneh? Tanya Rahayu sambil mengusap kedua pipinya. Tidak, hanya teringat kata bilang sesuatu tentang Mama. Katanya Mama cantik dan wangi, tapi mata Mama sangat menyeramkan, mirip nenek sihir yang ada di buku dongeng. Rahayu tersenyum saat mendengar mengatakan dirinya cantik dan wangi.
namun senyumnya berubah menjadi cemberut saat dikatain mirip nenek sihir. Segera dia meraih cermin yang selalu dibawanya di dalam tas dan melihat makeup matanya yang tebal. Jameson mengulum senyum. Untuk pertama kalinya, dia bersikap lembut terhadap Rahayu sejak pertengkarannya 8 tahun silam. Apakah terlalu tebal makeup Mama? Sepertinya begitu. Jawab Jameson meraih cangkir kopinya. Bagaimana hubunganmu dengan Kirani? Uhup. Jameson tersedak kopi gara-gara pertanyaan yang tiba-tiba. Kenapa kaget? Bukannya kamu terus mencarinya karena masih ada perasaan padanya? Tanya Rahayu yang penasaran dengan status hubungan mereka, apakah sudah terikat pernikahan atau belum. Kami sudah lama terpisah, saat ini kami hanya sebatas orang tua kandung saja, tidak lebih Ma. Kami belum siap untuk memulai kembali, apalagi tanpa ada restu dari Mama. Jawab Jameson berdalih. Jujur Mama tidak suka sama Kirani, dulu dan sekarang, Kirani berubah banyak, dia lebih cantik dan modis dibandingkan dulu, tapi tetap saja Mama tidak suka. Ucap Rahayu. Aku tidak pernah berharap ataupun memaksa Mama menyukai Kirani, asalkan Mama tidak bersikap kasar padanya. Bagaimanapun juga Kirani adalah ibu dari anakku. Jawab Jameson. Bersambung, bab ke-83. Rabu malam akan menjadi malam yang panjang bagi Olivia dan Errol. Mereka tengah bersiap menuju bandara untuk menjemput sang nenek yang datang dari jauh. Nia mengabarkan kedatangan neneknya sehari sebelumnya. Olivia pun berinisiatif untuk ikut menjemput sang nenek bersama Nia. Olivia meminta cuti sehari di hari Kamis. Olivia juga meminta izin sehari untuk Errol, karena Errol bersikeras untuk ikut ke bandara. Errol yang terkenal rajin sekolah rela meninggalkan sekolahnya sehari demi menjemput nenek buyutnya. Olivia membuka lebar lemari baju. Mama harus memakai pakaian yang terbaik, agar nenek tidak berpikir kalau kita menjalani hidup yang sulit selama ini. Ucap Olivia pada Errol. Tapi semua pakaian di lemari Mama kan sudah bagus semua. Ya juga sih, tapi Mama bingung pilih yang mana. Bagaimana kalau ini? Tanya Olivia saat mengeluarkan dress panjang yang cantik dan elegan, dress yang belum pernah dipakainya sekalipun. Olive, kamu belum siap? Tanya Nia memasuki rumahnya. Belum Tante, aku bingung mesti pakai apa? Sahut Olivia dari dalam kamarnya. Nia tersenyum lebar saat melihat Olivia memegang dress panjang itu. Dia merebut dress itu dan mengembalikan ke dalam lemari. Pakai yang nyaman saja, Olive. Ucap Nia mengambil celana jeans, baju kaos pas body yang dipadukan dengan jaket jeans. Kalau bisa pakai sepatu saja lebih nyaman. Lanjut Nia. Terima kasih Tante, aku ganti dulu ya. Ayo Ar, kita tunggu di luar saja. Ajak Nia menarik tangan Errol. Sambil menunggu, Nia dan Errol bermain sebentar dengan nasi. Nenek nanti balik ke Jerman lagi ya? Tanya Errol yang tiba-tiba. Ya, keluarga Tante kan di sana, memangnya kenapa? Lalu nenek tidak pulang ke sini lagi? Padahal senang ada nenek di sini. Nenek pasti pulang lagi, sayang. Jawab Nia mengusap rambut Errol. Tapi tunggu kakek pensiun dulu, kami tetap ingin menghabiskan masa tua di kampung halaman. Benarkah? Tanya Errol dengan senyum yang mereka sempurna. Jawab Nia menganggukkan kepalanya. Selama beberapa jam perjalanan, mobil yang disewa Olivia pun sampai di bandara. Olivia berjalan dengan gugup, jantungnya bertalu tak beraturan. Ini adalah pertama kalinya dia menginjakkan kaki di bandara. Selain itu orang yang hendak dijemputnya adalah nenek kandung yang belum pernah ia temui, dan yang paling membuatnya gugup adalah karena ia sendiri tidak fasih berbahasa Inggris. Bagaimana caraku menyapa nenek? Apa aku harus memakai bahasa Inggris? Tapi aku tidak fasih berbahasa Inggris, bagaimana ini? Olivia membatin dengan gelisah. Ia duduk di kursi yang kosong bersama Errol dan Nia. Jari tangannya tidak berhenti menari di atas pahanya. Sesekali jari jemarinya berhenti lalu kembali mengetuk-ngetuk pahanya. Kamu gugup? Tanya Nia menggenggam tangan Olivia dan menghentikan aktivitas jari jemarinya yang lentik. Aku takut tidak bisa berkomunikasi dengan nenek. Aku tidak fasih berbahasa Inggris, Tante. Jawab Olivia dengan jujur. Tenang, ada Tante di sini. Ujar Nia mencoba menenangkannya. Bagaimana aku memanggil nenek? Apakah aku harus memanggil Oma seperti yang ditulis dalam foto? Tanya Olivia kebingungan. Ya, Oma dan Opa adalah panggilan untuk nenek dan kakek yang paling umum digunakan di Jerman, sama seperti di Indonesia. Lalu harus manggil apa? Tanya Errol yang penasaran juga. Panggilnya Uroma. Uroma itu artinya nenek buyut. Jawab Nia. Errol pun mengangguk mengerti. Sudah 1 jam menunggu, Olivia makin tak sabar sementara hari semakin malam, namun bayangan sang nenek belum muncul. Errol nampak menguap beberapa kali, karena memang sudah lewat jam tidurnya. Kamu ngantuk?
Berbaringlah, nanti mama bangunkan kamu saat nenek tiba. Ucap Olivia. Tidak, mau nunggu nenek. Jawab Errol dengan tegas. Olive, kita tunggu di sana yuk, pesawatnya sudah mendarat. Ajak Nia sambil menunjuk tempat yang dimaksud. Olivia menurut, dengan mata terkantuk-kantuk dia menggandeng tangan Errol agar tidak terpisah darinya. Setelah cukup lama menunggu, wajah yang tak asing bagi Olivia akhirnya muncul juga. Ya, itu adalah wajah yang dilihatnya di foto. Olivia tanpa sadar meneteskan air matanya, padahal dia sudah bertekad untuk tidak menangis di depan neneknya. Namun saat wajah nenek terlihat, air mata itu luruh dengan sendirinya, apalagi melihat sang nenek yang masih sehat dan berjalan dengan baik. Rasa bahagia pun menyelimuti seluruh jiwanya. Di samping nenek juga ada seorang pria dengan wajah Asia. Siapa pria berwajah Asia itu? Apakah dia pengacara nenek? Batin Olivia bertanya-tanya sambil mengusap air matanya. Nenek Olivia berhenti berjalan, dia terpaku menatap wajah Olivia dengan jarak sekitar 2 meter. Perpaduan wajah antara bapak dan ibunya mengingatkan nenek akan anak dan menantunya yang telah tiada. Meskipun belum pernah bertemu, namun batinnya yang kuat mengatakan kalau gadis di depannya itu adalah cucunya. Cucu yang selama ini ia cari-cari. Nenek Olivia berjalan pelan mendekati Olivia yang diam terpaku menatap neneknya dengan berlinang air mata. Entah kenapa air matanya terus mengalir tanpa henti. Olive? Lirih nenek dengan mata yang sudah tergenang basah. Oma? Lirih Olivia berusaha mengeluarkan suaranya untuk menyapa neneknya. Dengan serentak mereka saling berpelukan, saling melepas rindu sambil menangis meluapkan segala kerinduan, kesedihan, dan kebahagiaan yang mereka rasakan saat ini. Olivia dan neneknya terus menangis sambil berpelukan tanpa mengatakan sepatah kata pun, tanpa peduli dengan pandangan orang-orang yang berlalu lalang di sekitarnya. Nia mengusap bulir bening yang ada di sudut matanya. Hatinya terenyuh ikut berbahagia dengan pertemuan mereka yang dramatis. Errol pun tampak berkaca-kaca, semua rasa kantuknya hilang seketika. Dia hanya berdiam diri menunggu pelukan hangat dari nenek buyutnya yang baru pertama kali dia temui. Nenek mencoba menguasai dirinya. Begitu pula dengan Olivia, mereka melepaskan pelukan dan saling menatap. How are you, my dear granddaughter? You are so beautiful like your mother. I'm happy to finally meet you. Apa kabar cucu tersayangku? Kamu sangat cantik seperti ibumu. Oma senang akhirnya bisa bertemu denganmu. Nenek Olivia akhirnya mulai bersuara. As you can see, Oma, I'm very healthy. What about you, Oma? Seperti yang Oma lihat, aku sangat sehat. Bagaimana dengan Oma? Dengan bahasa Inggris yang terbata-bata, Olivia menjawab neneknya. I'm healthy too, my dear. Oma juga sehat, sayang, jawab nenek Olivia. Nenek kini telah berusia lebih dari 70 tahun, namun masih terlihat sehat dan bugar. Meskipun hidup sendiri, namun dia berusaha menjaga kesehatannya demi mencari cucu-cucunya yang berada di Indonesia dan menyerahkan sebagian warisan yang disembunyikannya, agar suatu hari nanti, di saat sang kuasa memanggilnya, nenek bisa beristirahat dengan tenang tanpa beban apapun lagi. Setelah bertegur sapa dengan sang cucu, kini matanya mencari cicit kesayangannya yang baru pertama kali bertemu. Hanya dengan sekali lihat, nenek bisa langsung tahu bocah yang ada di gandengan tangan Nia adalah cicit kesayangannya. Hi, my great grandson, come and hug me. Bersambung. Untuk dialog di bab selanjutnya, author nggak pakai bahasa Inggris lagi ya guys, dialognya langsung pakai terjemahan bahasa Indonesia saja ya, biar enak bacanya. Sesti, sebenarnya si autornya sama seperti Olive yang nggak pandai-pandai amat berbahasa Inggris seksisi. Bab ke-84. Hai, cucuku. Kemarilah dan peluk Roma. Ucap nenek setengah jongkok dan melebarkan kedua tangannya untuk menyambut pelukan Errol. Errol meskipun tidak mengerti apa yang dikatakan nenek, namun dia cukup mengerti dengan bahasa tubuh yang sederhana seperti ini, dia langsung menghambur ke dalam pelukan yang memang ditujukan untuknya. Errol tampak menikmati setiap kehangatan yang menyelimuti dirinya. Tatapan yang hangat juga bisa dia rasakan saat nenek buyutnya membingkai wajahnya sambil mengusap dengan lembut kedua pipinya. Tampan sekali cucu Roma. Ucap nenek tersenyum lalu mencium kedua pipi Errol dan mengusap rambutnya dengan lembut. Errol yang belum mengerti bahasa Inggris menatap Nia dengan bingung. Uroma bilang apa? Uroma bilang kamu sangat tampan. Jawab Nia. Errol tersenyum senang, dia kembali menatap nenek buyutnya. Uroma juga masih sangat cantik. Nia membantu Errol menyampaikan apa yang dikatakannya. Wajah yang sudah keriput dengan kulit pucat itu tersenyum dengan indah. Dia kembali memeluk Errol sebelum kembali berdiri dengan dibantu si pria Asia itu. Hai, Nia, kita bertemu lagi. Ucap nenek Olivia memeluk Nia. Terima kasih kamu sudah banyak membantu hingga aku bisa bertemu dengan cucuku dengan cepat. Aku berhutang banyak sama kamu. Sama-sama, aku sangat senang bisa membantu kalian.
Jawab Nia. Jones, kemarilah. Panggil nenek pada pria Asia yang datang bersamanya. Olive, pria ini namanya Johnson. Jones adalah pengacara terbaik yang Oma percayai. Dia sudah seperti anak bagi Oma. Selama ini dialah yang selalu mengurus nenek. Nenek berusaha berbicara dengan perlahan agar Olivia bisa mengerti. Dia tahu Olivia tidak lancar berbahasa Inggris setelah mendengar pengucapannya yang terbata-bata. Olivia. Olivia mengulurkan tangannya untuk berkenalan dengan Jones, pria berwajah Asia dengan rambutnya yang sedikit gondrong tapi rapi. Hai Olive, kamu bisa panggil aku, Om Jones. Sapa Jones dengan menggunakan bahasa Indonesia. Iya, Om Jones. Jawab Olivia, namun dia baru menyadari pria itu menggunakan bahasa Indonesia. Tentu saja Olivia terkejut. Om Jones fasih sekali berbahasa Indonesia? Tanya Olivia penasaran. Tentu saja, Indonesia adalah negara asalku, kampung halamanku ada di Kalimantan Barat. Jawab Jones dengan senyumnya yang ramah. Halo Er? Sapa Jones setengah berjongkok sambil mengeluarkan kepalan tangannya pada Errol. Errol membalas sapaannya dengan tersenyum sambil membenturkan kepalan tangannya yang kecil pada kepalan tangan Jones sebagai tanda perkenalan mereka. Halo? Ayo, kita sambil ngobrol di mobil saja. Ajak Nia. Ayo, Oma. Ajak Olivia mengapit lengan neneknya dengan senyum sumringah. Mobil yang mereka tumpangi melaju menembus dinginnya malam. Jalanan yang sepi membuat kendaraan melaju dengan lancar tanpa ada kemacetan lalu lintas. Nenek tidak berhenti menatap Olivia, cucu yang begitu dirindukannya. Cucu yang dicarinya selama puluhan tahun sejak meninggalnya anak bungsunya yang tak lain adalah bapak Olivia, kini duduk manis di sampingnya, tepat di depan matanya sendiri. Apakah karena aku sudah tua, air mata ini sulit sekali ditahan? Ucap nenek yang terus menyeka sudut matanya yang basah. Itu karena Mami sedang bahagia. Jawab Jones yang terbiasa memanggilnya dengan sebutan Mami. Tangan nenek yang sudah berkeriput tidak berhenti mengusap punggung tangan Olivia. Rasa haru bercampur bahagia kini tengah ia rasakan. Meski mata tua itu terus basah oleh air mata, namun semurat senyum di wajahnya terlihat dengan jelas. Errol tertidur lelap di pangkuan Jones di kursi paling belakang. Jones membuka jaket kulit yang dipakainya lalu menyelimuti Errol, sesekali dia mengusap rambutnya dengan lembut. Nenek Olivia pun tertidur kelelahan setelah perjalanan panjangnya. Om Jones, maaf ya, membuatmu tidak bisa duduk dengan nyaman. Ucap Olivia saat menengok ke belakang. Tidak apa-apa Olive, Om sangat senang kok, anak yang baik. Jawab Jones sambil tersenyum. Om tadi bilang kalau Om berasal dari Kalimantan Barat, bagaimana Om bisa sampai tinggal di Jerman dan menjadi pengacara di sana? Tanya Olivia yang penasaran sejak tadi. Om kesana saat usia Om 20 tahun, hanya bermodalkan tekad saja. Om menabung selama 2 tahun bekerja agar bisa terbang ke Jerman, sampai di sana Om bekerja keras menghasilkan uang demi bisa kuliah lagi. Lalu suatu hari aku bertemu dengan Mami. Oma? Tanya Olivia. Ya, Om bertemu dengan omamu. Dia yang mendukung serta membiayai pendidikanku selama di Jerman. Saat Om bertanya alasan omamu membiayai pendidikan Om, jawabannya hanya karena Om orang Indonesia. Awalnya Om merasa ragu dan bingung, tapi setelah mendengar cerita tentang anaknya yang berada di Indonesia, Om jadi sangat memahaminya. Dia ingin berbuat baik dan memperlakukan Om dengan baik agar anaknya yang berada di Indonesia juga diperlakukan dengan baik oleh orang-orang setempat. Jelas Jones. Aku bisa mengerti kenapa Oma sampai berbuat seperti itu. Oma pasti sangat merindukan Bapak. Ujar Olivia. Benar, karena tidak ingin mengecewakannya, Om belajar dengan keras dan lulus sebagai pengacara yang bisa diandalkannya. Sambung Jones. Setelah bapakmu meninggal, omamu menjadi pendiam sekali. Kedua anaknya yang lain haus akan harta. Tidak pernah sekalipun mereka mengunjungi omamu, hidupnya hampa seperti cangkang yang kosong. Kasihan sekali Oma. Ucap Olivia dengan mata berkaca-kaca. Olivia terdiam, dia melempar pandangannya jauh keluar jendela mobil, menatap jalanan yang hanya diterangi lampu-lampu jalanan. Apa Om juga akan mengunjungi kampung halaman Om? Tanya Olivia. Tidak Olive, Om tidak punya keluarga di kampung halaman, karena Om hanya seorang yatim piatu yang dibesarkan di sebuah panti asuhan. Bahkan ibu panti yang mengasuh Om dulu sudah meninggal dunia saat Om berkunjung ke sana beberapa tahun silam. Jawab Jones. Ternyata nasib kita tidak jauh berbeda ya Om, kita sama-sama yatim piatu. Ucap Olivia tersenyum dengan ketir. Tapi Om punya keluarga sekarang, Om punya istri dan anak-anak yang beranjak remaja, Om juga punya Mami, kamu dan Ner, kalian semua adalah keluargaku, Om merasa beruntung. Di balik kesulitan hidup yang pernah kita jalani pasti ada hikmahnya, karena itu jangan pernah menyalahkan takdir. Ucap Jones. Olivia tertegun mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Jones, dia mengulum bibirnya dalam-dalam.
Kenapa? Om yakin kamu pasti pernah menyalahkan nasibmu, benar kan? Tanya Jones yang pandai membaca ekspresi orang. Hah? Olivia terkekeh sendiri. Ya om, aku pernah merutuki nasibku saat kakakku meninggal. Lalu saat tahu bapak sudah meninggal, aku menyalahkan takdirku yang malang bahkan. Ucapan Olivia terjeda, Jones memiringkan kepalanya menunggu Olivia melanjutkan kata-katanya. Bahkan, aku pernah merutuki sang pencipta yang menetapkan takdir yang kejam seperti ini. Sambung Olivia dengan suara yang sangat pelan. Jones tertawa mendengar kalimat terakhir. Tidak apa-apa Olive, kamu masih muda, om juga pernah seperti itu. Om merutuki nasib om setiap hari, hingga om bertemu dengan omamu. Semua pandangan tentang nasib buruk om berubah total, om menjadi orang yang selalu bersyukur atas hikmah yang Tuhan berikan. Ujar Jones. Tanpa terasa, mobil yang mereka tumpangi berhenti tepat di depan rumah Olivia. Semua yang ada di dalam mobil segera turun. Nia langsung kembali ke rumahnya setelah berpamitan. Jones menggendong tubuh kecil Errol yang masih tertidur pulas, sementara Olivia membantu neneknya yang tampak lelah. Tanpa membersihkan diri, semua orang langsung beristirahat menjemput mimpi masing-masing. Bersambung, bab ke-85. Keesokan paginya, Olivia terbangun dengan wajah yang ceria. Meskipun tidur larut malam, namun Olivia berusaha bangun pagi untuk menyiapkan sarapan. Olivia berjongkok di depan kulkasnya. Dia bingung dan tidak tahu apa yang disukai neneknya. Olivia bangkit, menutup kembali pintu kulkasnya dan menuju kamar Errol, lalu membangunkan Jones yang tidur di samping Errol. Om Jones, bangun om!" Panggil Olivia sambil menepuk-nepuk lengan atasnya. Jones mengerjapkan matanya. "Olive?" Lalu melirik jam dinding. "Ini baru jam 5 Olive, memangnya ada apa?" Tanya Jones dengan suara yang serak. "Aku ingin membuatkan sarapan, tapi aku tidak tahu Oma sukanya makan apa." "Astaga, Olive, kamu bangunkan om pagi-pagi cuma nanyain sarapan?" "Sudah, mendingan kamu lanjut tidur saja," ujar Jones kembali memejamkan matanya. "Loh kok malah disuruh tidur? Nanti Oma sarapan apa kalau aku tidak masak?" Tanya Olivia kebingungan. "Olive, Oma kamu cuma sarapan roti dan segelas kopi saja. Orang-orang di Jerman tidak ada yang sarapan nasi seperti kita," jawab Jones dengan mata terpejam. Lalu terdengar suara dengkuran halus. "Benarkah?" Gumam Olivia lalu berjalan keluar. "Mungkin aku nanya Tante Nia aja kali ya? Tapi ini baru jam 5, nanti aja deh." Olivia kembali ke kamarnya, dilihatnya nenek masih tertidur dengan pulas. Padahal Olivia sudah menyiapkan kamar untuk neneknya di salah satu kamar kosong agar bisa beristirahat dengan nyaman. Namun nenek bersikeras ingin tidur bersama Olivia. Olivia kembali naik ke atas tempat tidurnya. Dengan perlahan dia berbaring di samping neneknya, lalu menatap lekat wajah wanita tua itu. Melihat wajah nenek yang sudah berkeriput membuat hatinya merasa sedih. Tanpa sadar air mata kembali mengalir. Nenek Olivia terbangun, dia mengerjapkan matanya dan baru tersadar bahwa Olivia tengah menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Ada apa, sayangku?" Tanya nenek mengusap lembut wajah Olivia. "Tidak apa-apa, hanya sedih melihat Oma menua dengan cepat, padahal kita baru saja bertemu," jawab Olivia dengan bahasa Inggrisnya yang tidak lancar. Entah bisa dimengerti oleh neneknya atau tidak, dia segera merengkuh tubuh Olivia, memeluknya dengan kasih sayang yang hangat sambil mengusap rambutnya dengan lembut. "Aroma ini, selamanya aku tidak akan pernah bisa melupakan aroma ini, aromanya Uma." Batin Olivia tersenyum dalam dekapan neneknya. "Jangan sedih, jangan menangis, sayang, Uma akan menjaga kesehatan supaya bisa berumur panjang dan melihatmu mengenakan gaun pengantin suatu saat nanti," ujar nenek. Olivia mengernyitkan dahinya. "Apakah maksud Uma gaun pengantin? Kok tiba-tiba?" Batin Olivia tidak begitu mengerti ucapan neneknya. "Oma lapar?" tanya Olivia. "Sedikit, tapi Oma ingin membersihkan diri dulu," jawab nenek. "Baiklah, aku akan menyiapkan air hangat untuk Oma. Tunggu sebentar di sini ya," ujar Olivia dengan terbata-bata lalu beranjak ke dapur untuk menyiapkan air hangat. Setelah melihat neneknya memasuki kamar mandi, Olivia berniat ke rumah Nia, namun saat membukakan pintu depan, ternyata Nia sudah ada di depan pintu. "Pas sekali Olive, kamu sudah tahu Tante bakal kesini?" "Tidak Tante, tadinya aku mau ke rumah Tante, mau nanya soal sarapan orang Jerman seperti apa," tanya Olivia langsung. Nia tersenyum lebar. "Sepertinya Tante datang tepat waktu," ucap Nia mengangkat tinggi kantong plastik yang ada di kedua tangannya. "Apa ini?" tanya Olivia penasaran. "Roti dan selai kacang serta buah apel. Orang Jerman menyukai sarapan seperti ini, Olive," jawab Nia yang langsung didorong masuk oleh Olivia.
Sekalian tante sarapan di sini juga ya? Ujar Olivia. Iya, iya. Jawab Nia. Nia langsung meraih pisau untuk mengupas buah, sementara Olivia memasak air panas untuk membuat kopi. Tidak lama kemudian Errol muncul sambil menggosok matanya. Selamat pagi Nenek Nia. Sapa Er memperhatikan Nia yang tengah mengupas apel. Oh, pagi Er, kamu sudah bangun? Sahut Nia. Wah, ini pertama kalinya dalam sejarah hidup kamu bangun jam segini. Biasanya belum jam 5 kamu sudah membangunkan Mama. Ucap Olivia terkekeh-kekeh. Kenapa Mama tidak membangunkan Er? Maaf, Mama lupa kalau kamu masih tidur, kirain kamu sudah bangun. Jawab Olivia sambil menuangkan air panas ke dalam cangkir kopi. Beberapa cangkir kopi langsung tersaji di atas meja makan. Wah, pagi-pagi sudah ramai. Nenek keluar dari kamar mandi dengan wajah yang cerah. Uroma? Sapa Errol menghampiri nenek buyutnya dengan senyuman manisnya. Selamat pagi, sayang. Nenek menjawab sapaan Errol sambil memeluk tubuh kecil itu. Mereka menikmati sarapan bersama-sama dan melupakan Jones yang masih tertidur pulas. Selamat pagi, Anda datang lagi. Mau bertemu Pak Jameson? Sapa Rio dengan ramah saat melihat Kiyomi mendekati mejanya. Apa dia belum kembali dari perjalanan bisnis? Tanya Kiyomi melirik ke ruangan Jameson. Sudah sejak seminggu yang lalu. Lalu kenapa dia tidak menghubungi aku? Apa kamu tidak memberikan kartu nama saya kepada Jameson dan memintanya untuk menghubungiku? Tanya Kiyomi. Sudah, tapi dia malah meminta saya untuk membuangnya. Jawab Rio mengembalikan kartu nama miliknya. Raut wajahnya yang kecewa terlihat dengan jelas. Dia mengerucut bibirnya sambil mengambil kembali kartu namanya. Lalu kenapa tidak dibuang saja? Kamu karyawan yang tidak patuh sama atasannya. Ujar Kiyomi. Lah, kok malah menghakimi saya? Kalau mau dibuang, sini saya bantu buang ke tempat sampah. Ujar Rio sedikit kesal dengan tangan yang terulur meminta kembali kartu nama itu untuk dibuang. Gampang banget emosian. Kan cuma bercanda. Selain tidak nurut ternyata kamu gampang emosian juga. Ujar Kiyomi kembali meledeknya. Rio tidak bisa berkata-kata, dia mencoba bersabar dan tetap bersikap ramah. Jo belum datang, ini bahkan belum jam 8. Oh. Kiyomi menanggapi dengan singkat. Tunggu, barusan kamu menyebut namanya? Atau aku yang salah dengar? Tanya Kiyomi yang tersadar kemudian. Rio pun yang tanpa sengaja menyebut nama Jameson langsung menutupi mulutnya dengan kedua tangannya. Dia keceplosan, padahal biasanya belum pernah dia menyebut nama Jameson di tempat kerja. Mana ada? Anda salah dengar kali hehe. Jawab Rio memalingkan wajahnya. Kiyomi memicingkan matanya, mendekatkan wajahnya dan menatap mata Rio dengan seksama. Rio yang berbohong pun menjadi salah tingkah. Sudah berapa lama kalian berteman? Tanya Kiyomi mengetahui kebohongannya. Sudah cukup lama. Rio menjawab dengan pasrah karena sudah ketahuan. Kalau gitu kamu pasti tahu kan semua rahasianya, termasuk kehidupan pribadinya? Hanya sedikit yang saya tahu. Jawab Rio menghindari tatapan Kiyomi. Apa Jo sedang dekat dengan seseorang? Entahlah, bagaimana saya bisa tahu? Lagi-lagi Rio berbohong. Oke, baiklah, aku tahu. Ucap Kiyomi tersenyum karena Rio enggan memberitahu. Boleh aku kasih saran untukmu? Tanya Kiyomi menatap mata Rio yang terus menghindari kontak mata. Apa? Kali ini Rio menatap Kiyomi dengan serius. Lebih baik jangan pernah berbohong di depan pacarmu, kamu pasti akan langsung ketahuan. Ledek Kiyomi. Rio menunjukkan wajah kesalnya sambil menatap Kiyomi. Pak Jameson akan tiba sebentar lagi, dia orang yang sangat tepat waktu. Kalau Anda masih mau menunggu silahkan, tidak mau menunggu silahkan pergi saja. Bersambung.